Kalau untuk daerah berkembang, Bapak sekalian, kemungkinan ayat kredit akan masuk. Dan kalau bicara ayat kredit, kami sudah bekerja sama kurang lebih sekitar 2,5 tahun belakang ini. Terus ada satu merek lagi Bapak sekalian, merek dagang, yaitu American Standard, yang salah satu produknya adalah water heater. Itu kami juga yang distribusi. Dan bagi ibu-ibu yang menggunakan produk dengan merek dagang Hakashima, dari mulai panci, teflon, blender, mixer sampai microwave dengan merek Hakashima, kami yang mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Ini sedikit dari banyaknya perusahaan yang sudah kita cover saat ini. Karena saat ini Bapak sekalian, kita sudah bekerja sama dengan kurang lebih 43 perusahaan. Nah, itulah yang menjadi fondasi kita dari 2007 sampai saat ini supaya apa? Untuk kita mengembangkan, nggak usah Pak. Nah, untuk kita mengembangkan program keagenan ini. Kalau bicara omset kami belum besar Pak. Tapi kalau kita egois Pak, kita duduk manis di Jakarta, kami juga sudah istilahnya paling tidak sudah settle lah. Nah, kenapa kita harus kembangkan seperti ini Bapak sekalian? Karena apa? Kita melihat fenomena di masyarakat. Kami ingin share, kami ingin berbagi supaya apa? Bapak Ibu sekalian bisa benar-benar berusaha di bidang konvensional tanpa harus ada kendala-kendala yang akhirnya menjebak kita semua. Namun demikian, saya boleh coret-coret Pak? Saya boleh coret-coret nih. Bapak sekalian, tahun 2015 Bapak Ibu sekalian, per bulan 10 kemarin datanya sudah menyentuh angka 2.300 triliun. Indonesia adalah salah satu negara agraris, negara kepulauan yang menyerap banyak sekali produk dari luar. Kenapa? Karena pola pikir kita semakin modern, semakin maju. Contoh, bicara fashion, kita berarti kemana sih? Singapura, ya kan? Kita bicara kosmetik, kita dari mana? Korea. Apalagi Bapak sekalian, kalau memang nanti bisa dibuka tahun 2016 ini, masyarakat ekonomi Asia, perdagangan bebas untuk level Asia, sehingga apa? Barang masuk maupun keluar tanpa cukai, ini luar biasa. Kalau memang bicara 2016 berarti sebentar lagi. Makanya dari Bapak sekalian kami ingin mengajak Bapak Ibu, marilah kita persiapkan diri, jangan sekedar menjadi konsumen, tapi paling tidak kita bisa menjadi pelaku di dalamnya dan ikut bisa menikmati kue manis. Perkembangan setiap tahunnya bisa mencapai angka 40%. Nah, kalau saya bicara Bapak sekalian ini satu merek dagang yang memang tidak asing lagi di telinga kita, omsetnya berapa tadi? 2,4 T. Itu per bulan 10 bulan Oktober. Nah, dengan demikian Bapak sekalian pasti banyak sekali masyarakat yang ingin tertarik jadi agen, betul? Karena apa? Pengen ikut mengenyang nikmatnya kue manis ini. Nah, akhirnya begini Bapak sekalian. Yang perlu kita pelajari, oke, siapapun bisa menjadi agen di tempat tersebut, tapi syaratnya yang perlu kita pahami satu. Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin menjadi agen di tempat ini, beli formulir di awam itu harganya 2 juta, itu baru formulir. Ini resmi langsung ke pusat ya. Yang kedua Bapak sekalian, syarat yang mutlak harus dimiliki bagi siapapun yang ingin menjadi agen, harus punya izin usaha dalam bentuk PT. Kalau 2014 CV masih ditoleransi, tapi 2015 harus dalam bentuk PT. Sedangkan untuk izin usaha dalam bentuk PT sudah biaya berapa? Nah, gitu kan? Yang ketiga, syarat mutlak utama juga, tempat yang strategis di pinggir jalan. Kalau kita tidak punya berarti harus kita sewa ruko, biaya lagi doang. Yang keempat Bapak sekalian, kita punya nggak skill di bidang pengiriman, jasa pengiriman barang? Kalau kita tidak punya skill di situ Bapak sekalian, maka Bapak Ibu akan dikarantina di Jakarta selama 1 bulan dengan biaya training kurang lebih sekitar 3,5 juta. Syarat yang kelima Bapak sekalian, formulir beli, izin usaha harus ada, tempat ada, skill ada. Karena nama sudah besar Bapak sekalian, menerapkan sistem franchise yang harganya kalau saat ini kurang lebih antara 10 sampai 15 juta. Syarat yang keenam,
itu ada yang namanya deposit, kurang lebih angkanya minimal di angka 5 juta. Dengan demikian Bapak sekalian, untuk menjadi agen resmi di sini kita harus punya modal antara 60 sampai 95 juta. Bukan uang yang sedikit Bapak sekalian. Akan tetapi yang lebih menyedihkan lagi, sudah kita modal keluar besar, memang ada share keuntungan dari omset. Berapa? Komisi itu dikasih 15 sampai 27%. Dari mana? Kalau kita menjual paket dengan harga yang reguler atau istilahnya paket yang murah, kita dikasih 15%. Tapi kalau paket yang kita jual itu one day service atau one night service, kita baru dapat 27%. Tapi untuk mendapatkan persentase komisi bukan hanya di situ, bos kalian. Ada yang namanya target omset per bulan harus menyentuh angka berapa? 5 juta. Nah, pertanyaan bagus sekalian, kalau memang Bapak Ibu memang berminat menggebu-gebu setelah ikuti training dan segala macam, tapi untuk omset 5 juta per bulan itu satu hal yang gampang atau gampang? Omset pengiriman ya, 5 juta per bulan, gampang atau gampang? Omset pengiriman 5 juta per bulan, sulit Pak, karena kita baru mulai. Pertanyaannya, kalau kita tidak punya mencapai omset dalam setiap bulan, dikasih waktu minimal 1 sampai 3 bulan. Jika kita tidak pernah menyentuh angka itu, maka akan ada yang namanya evaluasi. Evaluasi tujuannya apa? Memberikan tenggat waktu kedua atau trimester kedua sampai 6 bulan. Kalau memang tidak pernah menyentuh angka ini juga, maka akan terjadi namanya pemutusan hubungan kontrak kerjasama. Nah, kalau putus hubungan kontrak kerjasama, yang kembali ke kita apa? Ya pasti minta izin usaha sama deposit. Kalau masih ada, karena apa? Kenapa saya bilang masih ada? Karena jika terjadi kerusakan atau kehilangan paket, klaim penggantinya diambil dari mana? Dari deposit yang kita. Nah, fenomena ini berkembang di masyarakat, apalagi di Jakarta. Kalau di Jakarta, bagus sekalian, kami sendiri bisa mengamati. Oh, ini tempat ini kemarin ada, kok sekarang nggak ada? Tapi besok muncul di sebelahnya baru. Sehingga apa? Orang melihat eksistensinya masih tinggi. Walaupun pada prinsipnya di dalam perjalanan banyak sekali mereka yang tumbang, tapi banyak sekali mereka juga yang tumbuh baru. Nah, ini bapak sekalian, ini yang kita tidak harapkan. Kenapa? Kita sama-sama memberikan kesempatan kepada masyarakat. Untuk itu, Bapak Ibu, kami hadir mudah-mudahan bisa memberikan satu angin perubahan. Di sini saya tulis CCC. 1 tahun memberikan konsep ini, Bapak sekalian, mudah-mudahan ini memang konsep yang bisa diterima. Kami hadir, Bapak sekalian, syarat apa untuk menjadi agen CCC? 1, formulir kita beli nggak? Free Pak. Bahkan kadang tanpa formulir, karena apa? Pendaftarannya online. Yang kedua, perlu izin usaha tidak? Tidak. Karena apa? Kami akan memberikan SK penunjukan sekaligus sertifikat sebagai perwakilan representatif kami di daerah. Yang ketiga, Bapak sekalian, perlu tempat nggak? Semua perlu tempat, tapi kami memberikan kebebasan. Misalnya mau di rumah saja bisa, dikombinasi dengan konter handphone bisa, dikombinasi dengan konter pulsa bisa, dengan warung makan bisa, bahkan mohon maaf, kalau mau buka di pos kamling pun asal kita mau nunggu bisa. Serius benar. Karena apa? Kami tidak mensyaratkan harus punya tempat di pinggir jalan, tidak. Karena apa? Kalau kita misalnya tinggal di perumahan nih ya, kita bisa mengcover nggak seluruh area perumahan? Kita buka di mana? Yang paling enak? Pos satpam. Kenapa? Lalu larang orang keluar masuk di mana? Pos satpam. Aman di situ. Kita bagi hasil sama RT 5% nanti kan? Oke, yang keempat Bapak sekalian, perlu skill nggak? Perlu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan memberikan training dengan harus datang ke Jakarta dengan biaya tinggi. Kami akan datang kepada Bapak Ibu untuk memberikan training free.
Yang kelima, perlu beli franchise nggak Pak? Belum Pak, nama kita belum besar sehingga tidak ada yang namanya franchise. Yang keenam, perlu deposit nggak? Tidak. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa tawarkan kepada masyarakat. Karena apa? Syaratnya di mana? Pak, untuk bisa jadi agennya JCC berapa sih Pak modalnya? Sampai puluhan juta tidak? Bapak Ibu, kalau saya tuliskan angka ini, mungkin berpikir, ini serius nggak sih JCC ngajak bisnis? Masa 500.000? Buat menjamu tamu dari luar aja udah habis. Buat kita makan 3 kali udah habis. Uang saku anak saya ini nggak cukup. Tapi kalau bisa untuk bisnis, baik. Saya akan terangin satu persatu sekali. Dengan 500.000, Bapak sekalian sudah menjadi agen kecil resmi kita. Dimanapun nanti tempatnya. Yang penting apa? Kalau mau buka counter, radius minimal 1 kilo dengan temannya. Satu sekalian, kita akan berikan apa? Spanduk. Yang kedua, bersih untuk apa? Melayani customer. Tapi di luar dari ini, Bapak sekalian, perusahaan juga akan memberikan gift free dalam bentuk apa? Bagi yang muslim yang mau menjalankan ibadah umroh atau haji, kami sudah berikan DP 1 juta. Atau siapapun saudara-saudara kita yang mau mungkin ke Yerusalem, silakan. Biro perjalanan sudah kami tunjuk. DP 1 juta untuk ibadah. Bagi siapapun yang mau menjalankan ibadah, hubungi kami. Nanti kita akan pertemukan dengan biro perjalanan. Silahkan berembuk sendiri. Yang pasti apa? DP 1 juta sudah ada. Yang kedua, voucher wisata. Itu senilai 500.000. Itu nanti kalau memang kita ada acara kebersamaan, misalnya, oh JCC mau ngadain gathering ke Bali, siapa agen yang mau ikut? Silahkan mendaftar. Kalau memang misalnya biayanya 2 juta, ya udah tinggal potong 500.000, tinggal 1,5. Terus di sini juga ada souvenir. Oke Pak, sebelum saya lanjutkan Bapak sekalian, yang sebelah kanan saya dengan yang sebelah kiri saya kira-kira lebih menarik mana dan lebih bisa diterima mana? Sebelah kiri ya. Bisa minta kejujurannya loh. Sebelah kiri ya. 500.000 untuk bisnis. Kenapa Bapak sekalian? Hanya dengan modal 500.000 kami akan tuntun Bapak Ibu benar-benar sampai mampu dan paham mengenai kantung. Kalau perlu bisa menjadi seorang pengusaha kantung, bendera sendiri daerah masing-masing. Walaupun cuma dengan awal gimana. Nah, setelah Bapak Ibu beroperasi, Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu nikmati dari omset pengiriman yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Ini 10% flat Bapak Ibu sekalian, dan kami tidak ada target omset, kami juga tidak ada pemutusan kontrak selama agen tersebut tidak menyalahi aturan main. Itu konsekuensinya. Terus Bapak sekalian, setelah Bapak Ibu nanti berjalan, saya pastikan ini. Kami, kalau misalnya kita nasabah bank, tabungan kita besar, kita dapat hadiah, pasti dapat ya, dari dalam berupa uang tunai ataupun motor atau mobil. Kami juga sama. Bagi siapapun yang memberikan kontribusi omset pengiriman bagus ke kita Bapak sekalian, kami ada reward dari mulai 1.500 sampai 600 juta. Dan siapapun yang berjalan di JCC Kargo Bapak sekalian, walaupun omsetnya sehari cuma Rp1.000 pengiriman, saya yakinkan, saya pastikan Bapak Ibu akan sampai di 600 juta, dan itu berulang-ulang seumur hidup selamanya. Kontrak bisa diwariskan ke anak, begitu terjadi akumulasi omset, berhak kan mendapatkan ini? Berhak. Ini Pak yang kami tawarkan. Karena apa? Kami mengadopsi sistem apa? Kami mengadopsi sistem Alfamart, sistem franchise Alfamart. Alfa begini Pak, Alfa muncul di Indonesia pertama kali tahun 2006 dengan modal 40 juta. Awalnya untuk menjadi franchise-nya Alfamart. Nah, kalau kita buka pertama waktu itu, kan kita buka toko sendiri, jaga sendiri, nyari keuntungan sendiri, betul? Tapi Alfamart memberikan kesempatan kepada, ada satu nama, Bapak Herman, itu di Bandung Pak. Jadi muncul Alfa pertama itu bukan di Jakarta, tapi di Bandung.
Bapak Herman diberikan kesempatan untuk apa? Rekomendasi teman saudara siapapun yang mau buka dengan apa? Value pertumbuhan kebutuhan yang tinggi, sehingga apa? Kita bicara share omset. Akhirnya Pak Herman berkembang sampai tadi Bapak sekalian di Jakarta saja itu sudah ada 1641 alfa. Ini dari hasil survei. Dengan kondisi seperti ini Bapak sekalian, Alfamart Pak Herman tadi Pak, walaupun buka dalam 1 bulan tutup operasional tidak menjual apapun, minimal 1,3 M selalu mengalir pada ini Bapak Herman. Karena Pak, ucapan terima kasih dari Alfamart yang telah memberikan rekomendasi tersebut. Konsep kami kita adopsi tapi dengan nominal yang murah. Kalau saat ini mau jadi agennya Alfamart harus punya modal paling tidak 480 juta, hampir setengah miliar. Misalnya Bapak Ibu nih, misalnya Pak Heri sudah buka rekomendasi Pak siapa Pak? Pak Sabrin ya. Pak Sabrin buka satu Alfamart namanya, dia dapat berapa? 100.000 rupiah per bulan. Satu nama Alfamart ini Pak. Nah konsep ini Bapak sekalian kita adopsi, mudah-mudahan apa? Dengan angka 500.000 kami akan bimbing Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pengusaha kargo sejati. Kenapa? Dari 10% Bapak sekalian nanti berkembang, terkumpul nggak keuangan kita? Setelah terkumpul, kira-kira bisa nggak buka perizinan sendiri? Sangat mungkin. Walaupun hanya di awal bermodal apa? 1 sepeda motor, 1 mobil pickup. Bisa. Karena Bapak sekalian, kenapa saya bilang begitu? Karena kondisi geografis Kalimantan Tengah. Di sini ada kota Tampil, ada kota Pangkalan Bun, bahkan mungkin yang ke sana ada Moratelindo dan segala macam. Kira-kira yang di daerah sana butuh nggak Pak barang-barang dari kota ini? Pasti butuh. Armada apa yang dipakai untuk di sana? Truk. Tapi kalau armadanya kecil Pak? Pickup. Kalau cuma 2-10 kilo pakai apa? Motor. Bapak sekarang kalau Bapak Ibu melihat potensi, kenapa? Kita bisnis modalnya sudah miliaran Pak, mohon maaf nih, yang konvensional. Kita dapat keuntungan berapa sih? 2-3% Pak dari satu item produk. Tapi di sini Pak, modal 500.000, satu orang yang ngirim Bapak sekalian itu berapa? 10%. Kalau Bapak Ibu jual modal miliaran, kita harus beli barang, kita jual kembali dengan konsekuensi apa? Muncul barang baru. Ini kemungkinan nggak laku lagi, bisa juga. Tapi Pak ini 500.000 kita buka konter, apa itu jadi? Orang datang Pak, ngantar duit, benar kan? Tapi kalau konvensional biasa, perkembangan pertumbuhan semakin banyak, nah, gitu kan? Sehingga pesaing juga banyak. Ini pun juga nanti kalau sekalian kita harapkan begini. Nah, ini kalau kita bicara agen yang kecil dengan 500.000, tapi kita punya konsep lagi yang tidak kalah lagi sekalian. Ini potensi siapapun yang nanti mengambil agen sedang ataupun agen besar. Tapi bisa konsep begini, satu kabupaten saat ini hanya boleh ada 1 agen besar. Dia punya komisi berapa? 30%. Satu kecamatan hanya boleh 1 agen sedang saja. Dia punya margin 20%. Agen kecil 1 kilometer. Sebenarnya Pak, yang menjadi market kita siapa sih ujung tombak kita? Kalau Bapak Ibu mengambil kesempatan untuk agen besar di kabupaten, sebenarnya yang jadi sales kita siapa? Agen kecil. Agen kecil. Agen sedang di kecamatan tujuannya untuk apa? Mengakomodir agen-agen kecil di kecamatan tersebut. Contoh nih Pak, 1 kecamatan, di situ ada 100 agen kecil. Dalam 1 hari misalnya dia rata-rata punya paket 3 kilo. Berarti totalnya berapa? 300 kilo. Kalau 1 kilonya biaya pengirimnya cuma 10.000, berarti ada uang berapa? 3 juta. 3 juta, agen kecil sudah berapa? 10% kan? Agen sedang di kecamatan cukup menjemput dari agen-agen kecil ini dapat berapa? 10%. Tanpa harus mencari sendiri, cukup menjemput, memfasilitasi supaya apa? Terjadi paket itu ngumpul di satu titik. Begitu juga agen besar Pak, agen besar tinggal menjemput ke kecamatan, agen-agen sedang. Misalnya di situ ada 10 kecamatan,
berarti ada barang berapa? 3 ton. 3 ton. Kalau misalnya 10 ribuan masing-masing berarti ada uang 30 juta. Kita cukup menjemput ke agen kecil Pak, kita dapat 10%. Ini konsep yang kami kembangkan untuk ke depannya. Sehingga jangan sampai ada terjadi persaingan yang tidak sehat. Kalau di tempat tadi Pak, sudah modal kita keluar besar, ya kan? Margin komisinya sama, sehingga apa? Dari masing-masing counter terjadi satu persaingan yang tidak sehat. Dalam istilah bisnis kotornya bisa saling bunuh, saling jegal. Untuk apa? Untuk mencapai target. Demi apa? 15% minimal tadi. Kalau seperti ini Pak, kami harapkan jangan sampai ada saling jegal. Karena apa? Potensi komisinya berbeda, area marketnya berbeda. Sehingga dengan harapan apa Bapak sekalian, ini bisa berkolaborasi dari mulai hulu ke hilir. Dan bagi agen besar yang berpotensi Bapak sekalian, kami tidak menutup kemungkinan akan kita berikan kesempatan untuk menjadi perwakilan kita di provinsi. Nah saat ini Bapak sekalian, paket kami dari mulai apapun itu namanya Pak, ke Kalimantan Tengah kita ada kerjasama dengan vendor atau rekanan selama ini Pak. Tagihan mereka ke kita Pak per bulannya Pak. Bandar ya. Pak, tagihan mereka rekanan kita saat ini Pak per bulannya dia berapa? Ini hanya biaya pengiriman pendistribusian barang. Dari Jakarta kami yang kirim ke Palangkaraya, dari Palangkaraya dia yang ambil dikirim ke alamat. Tagihan mereka per bulan 100 sampai 350 juta maksimum. Nah bagi siapapun yang kami akan menjadi perwakilan, omset ini sudah ada untuk operasional. Betul ya? Kenapa? Kami yang cari marketnya di luar sana, tinggal perwakilan apa? Mendistribusi ke alamat. Bahkan nanti double. Kenapa? Perwakilan harus menjemput ke agen-agen besar di kabupaten, sehingga ada biaya tambahan lagi. Ini konsep yang kami tawarkan, mudah-mudahan menjadi satu masa baru betul-betul baru. Oke, Mbak Zelen, sampai di sini ada yang mau ditanya? Mohon. Iya. Kita mau tanya, kan sekarang ini Boleh. ya,